Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Maulana Muhammad Iqbal, biasa dipanggil Iqbal. Saya asli Batam. Umurku 13 tahun. Di usiaku yang masih sangat muda ini, saya merantau ke suatu pulau, jauh dari tanah kelahiranku, tepatnya di tanah Jawa Madura, yang terkenal dengan sifat santunnya. Orang tuaku ingin aku masuk pesantren. Makanya setelah aku lulus sekolah tingkat dasar, orang tuaku langsung menyalahkan lulus sekolah pesantren yang sangat jauh dari tempat tinggalku. Iya, nama pesantrennya Miftahul Ulum Penyepen. Saya mondok karena saya ingin menjadi pendai internasional. Dan saya kagum sekali ketika melihat Ustadz Mujibur Rahman. Beliau adalah seorang pendai, ceramahnya enak, suratnya enak, pokoknya komplit. Siapa sih yang gak kenal sama beliau? Kota Batam pasti mengenalnya. Beliau alumni pondok pesantren ini. Makanya aku mengikuti jejak langkah beliau hingga aku mondok di pesantren ini. Awal-awal saya mondok asik banget, banyak teman, bisa belajar bersama, main bersama, mandi dan makan pun kita lalui bersama. Tapi setelah hampir 1 bulan lebih aku berada di pondok ini, rasa gelisah, rasa tak kerasan pun sudah mulai aku rasakan. Banyak alasan pada saat itu aku tidak kerasan. Ketika aku lihat santri-santri yang lain yang sekamar dengan saya, orang tuanya datang menjenguknya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, adiknya pun dibawa, dan makanan kesukaannya pun sudah dipersiapkan. Aku juga pengen seperti mereka, dan hampir setiap bulan orang tuanya datang menjenguknya. Bisa makan bersama, bisa bersama dengan adik-adiknya. Apalagi di hari raya Idul Adha, yang semua santri pada saat itu bisa salam-salaman sama keluarganya, maaf-maafan, cium tangan ayahnya, dipeluk, dicium keningnya. Sedih banget ingat itu. Dan parahnya lagi ketika malam takbiran, saat irama takbir sudah dibacakan di musola, di masjid, aku nangis pada saat itu. Teman-temanku juga banyak yang nangis. Mungkin karena mereka tidak bisa takbiran bareng bersama orang tuanya. Pengen sih dikirim, tapi mau di mana lagi? Abang umiku jauh di sana, di kota Batam. Rasanya mustahil kalau setiap bulan mereka datang menjengukku. Soalnya mereka hanya guru gaji biasa, yang gaji mereka dalam sebulan masih belum cukup untuk ongkos perjalanan dari kota Batam ke Pulau Madura ini. Ya sedih sih ketika aku lihat teman-temanku semuanya dikirim, tinggal aku sendiri yang gak pernah dikirim. Pernah satu kali aku paksakan nelpon orang tuaku. Aku bilang sama mereka kalau aku rindu, aku kangen sama Abah dan Umi. Aku pun terus terang sama mereka kalau cuma aku yang gak pernah dikirim, tak pernah dijenguk. Dan aku pun bilang kalau aku pengen sekali dikirim, sama halnya seperti santri-santri yang lain. Lalu abahku menjawab, "Nak, mondok itu harus tabah dan sabar. Harus belajar mandiri, jangan bergantung sama orang tua terus. Semuanya harus mandiri. Rindu orang tua itu wajar, Nak. Ingatin orang tua itu malah harus, Nak. Tapi
ingat orang tua itu bukan untuk ditangisi. Seorang anak ingat orang tua itu harus, tapi ada waktunya. Setiap habis sholat fardu, Iqbal harus ingat Abah dan Umi. Ingat, di setiap doamu nak, jangan sampai lupakan. Doakan Abah dan Umi. Iqbal mending bisa pulang kalau bulan puasa. Dalam setahun 1 kali pulangnya. Kalau Abah dulu nak, waktu Abah mondok di Sulawesi, kakekmu melarang Abah untuk pulang. Abah tidak dibolehin pulang sebelum Abah hafal Al-Quran 30 juz nak. Kakekmu gak mau ketemu sama Abah sebelum Abah menjadi seorang hafiz. Dan itu pun Abah gak pernah ditelepon sama kakekmu. Makanya Iqbal harus sabar. Tabah seperti Abah waktu mondok, supaya apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Mendengar nasihat abahku itu, aku sedikit bisa menahan rasa rindu, kangen sama mereka. Karena ini memang hanya untuk masa depanku. Aku harus ngerti sama mereka. Mereka yang selama ini belum pernah menjengukku. Bukan berarti mereka tidak rindu sama saya. Saya yakin mereka sama halnya seperti saya. Rindu kumpul bersama, makan bersama, sholat bersama. Kedua, aku tidak kerasan di pondok. Karena ketika aku sudah menginjak 2 bulan lebih lamanya, aku sering sakit. Sering banget sakit kepala, panas, demam, dan yang paling sering saya sakit gatal-gatal. Orang Madura biasa menyebutnya koreng. Hampir seluruh badanku belang-belang karena terkena penyakit yang namanya koreng. Semua santri bilang kalau sudah kena penyakit koreng berarti sudah sah jadi santri. Karena anggapan mereka koreng itu adalah stempel untuk menjadi santri yang sah. Saya nggak tahu sih benar tidaknya, tapi menurutku santri bilang seperti itu. Mungkin hanya untuk menghiburku, biar aku tidak mengeluh dan menyerah. Pernah juga aku sakit. Pada saat itu tengah malam, aku bangun sendirian. Karena sakit yang tidak bisa aku tahan, aku terbangun, lihat teman-teman di sekitarku, semuanya tidur dengan nyenyak. Ada yang ngorok, ada juga yang ngigo. Aku yang tidak bisa tidur karena nahan sakit sendirian. Sempat bersedih, menangis. Pada siapa aku harus mengadu? Semua teman-teman sudah tidur. Berbeda ketika aku sakit di rumah. Semuanya serba orang tua. Tidur ada yang jaga, makan disuapin, minum diambilin, minta ini minta itu pasti diturutin. Aku sempat berpikir untuk pulang, berhenti mondok, karena rasanya aku sudah gak sanggup lagi menanggung sakit tanpa belayan orang tua. Tapi setelah dinasihati oleh Ustadz, teman-teman juga menasihatiku. Aku pun sadar semua itu hanya cobaan dari Tuhan. Jika aku mampu bersabar, maka derajatku akan ditinggikan di sisi Tuhan. Dan sekarang, alhamdulillah, saya sudah bisa berpidato di atas panggung. Doakan ya, semoga saya bisa menjadi pendaki internasional seperti Kiai Haji Zainuddin MZ. Amin. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sekali merdeka tetap merdeka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Menjaga wajah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan sukses." Sebelum saya tutup pidato saya dapat
betul. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus.